Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Pinkan Zaina Herlima dan ini rekan saya yang bernama Destiana Ananda Kusuma. Di sini kami ingin membacakan biografi B.J. Habibie. Simak sampai akhir ya. Dadah. Nama asli B.J. Habibie yaitu Prof. Dr. Eng Haji Basaruddin Yusuf Habibie. Panggilan populernya yaitu B.J. Habibie. Istri B.J. Habibie yaitu Hasri Ainun Besari. Tempat tanggal lahirnya di Parepare 25 Juni 1936. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie yaitu 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Riwayat pendidikan B.J. Habibie yaitu di SMA Kadago, Bandung, Institut Teknologi Bandung, RWTH Asen. Nama anak-anak B.J. Habibie yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puswowardojo. Keputusannya belajar di Jerman karena petuah Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen-Essen Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak ia kembali di Indonesia pada tahun 1974 atas pemerintah Soeharto. Mulai pada tahun 1978, B.J. Habibie diterapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintah Presiden Soeharto. Selain itu, juga sempat memimpin perusahaan boom industri strategis 10 tahun lamanya. Mulai pada tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7, mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7-21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatan presidennya. Bisa dikatakan, ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memperhatikan di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Di era reformasi dengan yang tidak stabil dan disintegrasi setelah kerusuhan Mei 1998 di beberapa daerah di Indonesia, B.J. Habibie harus mengawali semua kekacauan tersebut. B.J. Habibie singgap membentuk kabinet baru peran penting agar mengambilkan dukungan dan dana moneter internasional dan komunitas negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. B.J. Habibie juga membebaskan beberapa tahanan politik era Soeharto dan mengurangi kontrol untuk kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada tahun 1999, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor Timur dari NKRI. Kiai Haji Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikan menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. B.J. Habibie menjadi warga negara bisa dan kembali menetap di Jerman meskipun sekali berkunjung di Indonesia.
Ibu Ainun adalah pengisi kasih bagi kehidupan B.J. Habibie saat susah maupun hingga B.J. Habibie mapan. 48 usia pernikahannya hingga B.J. Habibie ditinggal Ibu Ainun wafat. Mereka selalu bersama. Ibu Ainun selalu setia menemani B.J. Habibie dan mendampinginya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada 22 Mei 2010, B.J. Habibie kehilangan Hasri Ainun, sang istri tercinta yang meninggal dunia karena kanker ovarium. B.J. Habibie sebelumnya tidak pernah tahu bahwa sang istri menderita kanker ovarium karena Ibu Ainun tidak pernah mengeluh sekalipun padanya. B.J. Habibie baru mengetahuinya 3 hari sebelum kepergian Ibu Ainun. Saat itulah ia merasa terluka. B.J. Habibie pun menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun setebal 323 halaman sebagai bentuk kecintaannya pada mendiang istrinya. Buku itulah yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul film yang sama dengan judul buku. Film biografi B.J. Habibie tayang di Indonesia pada Desember 2012 dengan kisah sosoknya yang visioner dan romansa, kisah cintanya dengan Ibu Ainun. Sekian video biografi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.